Innal hamdalillah walladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi ala kulli ni'amin wa syafa'atin wa rahmatin wa barakatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah yusikum wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah biqaulil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Jami Babus Salam yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat. Kita ini kurang syukur. Kalau banyak syukur, banyak ibadah. Ketika kita mau jujur, nikmat mana yang kau dustakan, maka semua yang berada di hadapan ini adalah nikmat-nikmat Allah. Hatta sebuah musibah, sebuah bencana bisa dikatakan nikmat Allah. Ketika kita mampu melihat di situ ada rahmat Allah, kasih sayangnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang pantas dipuja-puji, yang pantas kita sembah dan kita sujudi. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga para umatnya. Dan semoga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama umur hidup kita ini, hendaknya kita bisa ziarah sekali seumur hidup ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, izinkan khatib ingin menyampaikan satu hal yang sangat sederhana berkaitan dengan bulan Desember, yang dimana hitungan bulan Masehi, tahun Masehi adalah tahun akhir pergantian tahun 2024 ke 2025. Kita tidak berbicara tentang Masehinya, tapi kita berbicara tentang waktunya. Maka izinkan khatib untuk mengambil judul, yaitu hubungan antara iman dan waktu, dan bagaimana seorang muslim, seorang mukmin memberikan tanggapan terhadap waktu itu sendiri. Saudara-saudaraku, Nabi Muhammad SAW membagi 3 kriteria manusia dalam menjalani waktu kehidupannya. 3 golongan manusia inilah yang menjadi tolak ukur pada diri kita masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW baginda menyampaikan manusia itu golongan robih, golongan yang beruntung. Yang kedua, baginda menyampaikan manusia yang kedua adalah manusia khosir, manusia yang merugi. Dan golongan yang ketiga adalah manusia mal'un, terlaknat. Di manakah kita berada? Lalu siapakah robih itu? Siapakah khosir itu? Siapakah mal'un itu? Baginda menyampaikan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia termasuk beruntung. Ar-rabih. Yang kedua kata baginda, barang siapa yang hari ini sawaun min amsihi, sama saja dengan hari sebelumnya, maka baginda menyampaikan, menggolongkan manusia seperti ini khosir, orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya, maka
dia termasuk orang yang terlaknat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah, saudara-saudaraku, orang robih, orang beruntung mempunyai ciri, yaitu dia usaha dan doa. Dia mampu berusaha dan doa sekuat tenaga lalu tawakal ala Allah. Orang beruntung, dia mampu meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kualitas imannya, kualitas Islamnya, kualitas ihsannya. Termasuk juga kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali suatu kaum itu merubah nasibnya masing-masing. Artinya apa? Manusia, hamba-hamba Allah disuruh berusaha sekuat tenaga dengan doa yang diangkat ke langit, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan terima takdir dengan sebaik-baiknya. Rabihun. Lalu siapakah manusia khosir yang hari demi harinya sama saja, hari demi harinya sama saja? Senin berganti Selasa, Selasa berganti Rabu, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, berganti tahun, begitu saja. Manusia-manusia yang sedemikian adalah manusia-manusia yang merugi, yang terlahir dari orang-orang malas. Malas ini penyakit yang dimana Rasulullah SAW juga takut terhadap sifat ini. Ada doa Rasulullah SAW, 7 sifat yang ditakut oleh Rasulullah SAW. Salah satunya doa, ya Allah, lindungilah aku dari sifat malas. Orang yang hari demi harinya sama dengan sebelumnya, maka bisa dikatakan dia orang malas. Maka di sebuah mahfuzat pepatah Basar dikatakan, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbal liman yatakassal. Sebuah pepatah Basar mengatakan, bersungguh-sungguhlah kalian, wala taksal, jangan bermalas-malasan. Dan sesungguhnya akibat dari malas-malasan adalah penyesalan. Orang yang tak mampu menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, ujung-ujungnya menyesal. Dan biasanya, dan pasti, bisa dikatakan pasti, orang menyesal pasti di akhir. Karena tak mampu menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Umur 10 tahun, umur 20 tahun, lalu meningkat 40 tahun, sekarang sudah 60 tahun, 70 tahun. Apa yang bisa kita perbuat? Akankah lebih banyak amal solehnya, atau pasti lebih sedikit amal solehnya? Selagi masih kuat, ayo. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, al-mal'un, terlaknat. Hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya. Nauzubillah summa nauzubillah. 2024, jujur pada diri kita masing-masing, lebih jelek atau lebih baikkah daripada 2023? Atau 2025 yang akan datang, akankah lebih baik daripada tahun 2024? Atau lebih jelek daripada tahun 2024? Nah, bagaimana bisa dikatakan mal'un, terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena ada satu sifat di dalam orang-orang yang lebih jelek daripada hari sebelumnya, yaitu keputusasaan. Orang-orang yang berputus asa bisa diarahkan, bisa digolongkan terhadap orang-orang yang mal'un, yang terlaknat. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan putus asa, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam kehilangan ananda tercintanya Nabi Yusuf alaihissalam, dicari suatu antero pedesaan, seantero jagat tidak ada, Nabi Yusuf alaihissalam hilang. Lalu Nabi Yusuf hilang dan tidak ketemu oleh saudara yang mencarinya. Lalu Nabi Yakub, seorang ayahanda, berkata, dan diabadikan di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 87, la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumil kafirin. Nabi Yakub menasihati anaknya sebagian untuk mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai anak-anakku, janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa adalah dari rahmat Allah, tergolong daripada sifat-sifatnya orang kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah,
saking pentingnya waktu ini, mari sama-sama masih ada kesempatan kita untuk bisa merubah diri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iktanim khamsan qabla khamsin, sudah banyak disampaikan oleh para guru-guru, para ulama. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Hidupmu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, sampai yang terakhir, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan mampu menyadarkan kita arti pentingnya waktu. Nama-nama surat di dalam Al-Qur'an, Allah taruh nama-nama waktu di situ. Asy-Syams, Ad-Duha, Al-Lail, Al-Fajr, dan seterusnya. Wal Asri, nama-nama waktu. Untuk apa? Supaya manusia, hamba-hambanya berpikir tentang pentingnya waktu. Poin terakhir yaitu benda bisa hilang, mobil boleh hilang, bisa beli, motor boleh hilang, bisa beli, rumah boleh terbakar, bisa dibangun. Lalu bagaimana ketika waktu itu hilang? Maka tidak akan bisa ada yang menggantikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni ya Allah wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Fastaghfiruh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Biqaulil karim, Allah berfirman, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah kalian semua, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang kalian tidak ketahui. Al-ayah. Jemaah yang dirahmati Allah, ada pepatah kecil. Kalau orang barat mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Orang barat mengatakan demikian karena konsep hidupnya adalah duniawi. Lalu bagaimana tentang keimanan kita kepada Allah? Islam mengajarkan pepatah bahasa Arab, al-waqtu kasayfi in lam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang, apabila kalian tidak mampu memegangnya, memainkannya, maka pedang itu sendiri yang akan membunuh kalian masing-masing dengan penyesalan-penyesalan di akhir. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semuanya, siapakah sebaik-baik umatnya Rasulullah SAW. Beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum wa syarru minkum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Baginda mengatakan, sebaik-baik kalian wahai umatku adalah yang dipanjangkan umurnya, banyak amal solehnya. Dan seburuk-buruk kalian umatku, kata Rasulullah SAW, adalah yang panjang umurnya tapi jelek pekerjaannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya daripada umur yang panjang berkah, umur yang panjang dalam rahmat, umur yang panjang dalam manfaat. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan kita hidayah dengan sebaik-baiknya hidayah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz kelak. Kita dapat mempertanggungjawabkan keislaman kita, mempertanggungjawabkan keislaman kita. Akankah lebih baik daripada sebelumnya atau lebih buruk daripada sebelumnya? Nauzubillah, summa nauzubillah. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annallaha mar'un bi amrin azim, bissalati wassalam ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa ya qadi hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'inna ya Allah, a'inna ya Allah, a'inna ya Allah ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.